Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM, Setam Same, yang masuk daftar pencarian orang DPO, dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video,
Diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu, Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram Viva Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kalikabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Setam Same
yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua.
Beberapa hari yang lalu, Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapen Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM, sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM, sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram Viva Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kalikabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni, diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu diantaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya, Setam Same, menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu diantaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Setam Same yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM, sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram Viva Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM, sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram Viva Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM, sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram Viva Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM, sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram Viva Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kalikabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni, diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam, tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapen Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor,
Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu,
Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrat, TNI Angkatan Darat kepada Letkol Indanu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same, yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yunif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zigusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R. Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM, sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah,
Ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang letkol. Baru diangkat letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022. Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu, Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad TNI Angkatan Darat kepada Letkol In Danu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka OPM terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat.
Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022.
Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu, Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad TNI Angkatan Darat kepada Letkol In Danu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat.
Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambom. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022.
Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu, Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad TNI Angkatan Darat kepada Letkol In Danu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat.
Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu diantaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil, panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022.
Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah, juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu, Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrat TNI Angkatan Darat kepada Letkol In Danu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram Viva Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inanwatan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat.
Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu diantaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerangan pos Ramil Kisor tahun 2021. Penyerangan itu dulu dilakukan OPM kelompok Goliat Tabuni diduga dilakukan oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 personel TNI Angkatan Darat gugur. Penyerahan diri tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari perlindungan dan bergabung kembali ke dalam NKRI. Namun 1 orang anggota OPM lainnya, yakni Simon Fatemte, melarikan diri kembali ke hutan. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan laporan tersebut. PBB cuek, OPM cari muka ke Australia, fitnah TNI bombardir warga sipil. Panik dikepung pasukan TNI Polri, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Australia dan Selandia Baru. Namun hingga kini, PBB tak peduli dengan permintaan OPM. OPM memutarbalikkan fakta di lapangan. OPM bahkan menjelek-jelekan dan memfitnah TNI Polri melakukan pengeboman dan membunuh warga sipil saat membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Meharten. Mereka berupaya keras menjilat dan mencari muka ke Australia dan Selandia Baru untuk meminta bantuan senjata guna melawan TNI Polri. Dilansir Poskupang.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, OPM telah mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang, kata Sebi Sambong. Sebi mengklaim serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di distrik Nugama dalam upaya mereka membebaskan sandera asal Selandia Baru Philip Meharten. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI R Nugraha membantah tudingan OPM. TNI tidak pernah melakukan bombardir ke warga sipil. Pengejaran terhadap OPM dilakukan untuk mencari penembak dan Ramil Aradide Letdain Octavianus Sogolrey beberapa waktu lalu. Ditakuti OPM sosok Raja Aibon Kogila, Komandan Pasukan Tengkorak TNI, ditangisi prajurit saat pergi. Sosok Raja Aibon Kogila menjadi sorotan kala meninggalkan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Tengkorak TNI. Ya, Raja Aibon Kogila yang memiliki nama asli Letkol In Ardiansyah ini merupakan komandan pasukan Tengkorak. Raja Aibon Kogila diberi amanah untuk memimpin pasukan Tengkorak pada Januari tahun 2021. Saat itulah, ujian bagi Ardiansyah yang kala itu masih berpangkat mayor. Diangkat menjadi Danionif merupakan pos seorang Letkol. Baru diangkat Letkol, ia bersama pasukan Tengkorak ditugaskan ke Papua pada 2022.
Pasukan Tengkorak sendiri merupakan divisi elit TNI AD yang sudah malang melintang menggulung pemberontakan yang mengganggu bumi pertiwi. Dipimpin oleh Ardiansyah, pasukan Tengkorak diterjunkan langsung di Intan Jaya. Beberapa kali OPM sempat bercokol di daerah tersebut, perlahan mulai melepaskan cengkramannya. Raja Aibon Kogila, panggilan Letkol In Ardiansyah juga mampu merangkul masyarakat dengan berbagai program. Hal ini yang membuat OPM tak berkutik hingga angkat kaki dari daerah Intan Jaya. Bahkan Raja Aibon Kogila pernah mengunggah video OPM lari terbirit-birit kala aparat TNI menggempur. Dikutip dari Tribun Video, diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad melakukan pengejaran. Menurutnya masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan OPM atau KKB Papua. Beberapa hari yang lalu, Raja Aibon Kogila akhirnya resmi menyerahkan tongkat komando Komandan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Kostrad, TNI Angkatan Darat kepada Letkol In Danu Prasetyo. Genap 821 hari Raja Aibon mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Danyon 305 ke-45 sejak Januari tahun 2022 lalu. Kepergiannya ditangisi oleh para bawahannya di batalion tersebut. Raja Aibon tak kuasa membendung air matanya saat memeluk prajurit-prajurit yang selama ini berjuang bersama membangun kejayaan bagi satuan. Dikutip dari unggahan Instagram FIFA Militer, sebelum melangkah pergi, banyak hal yang telah diperbuat Raja Aibon sehingga batalion ini kini menjadi yang terbaik di TNI Angkatan Darat. Mulai dari operasi kemanusiaan menghidupkan kembali kota mati Intan Jaya yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat teror OPM hingga membenahi pangkalan pasukan Tengkorak di Teluk Jambe, Karawang. Hal itu yang membuat para bawahan merasa sedih kala melepas kepergian sang komandan. Dikenal bengis, 4 eksekutor OPM ditembak mati pasukan TNI Polri. Perburuan terhadap anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) terus dilakukan. Pentolan OPM yang bertindak sebagai jagal dan eksekutor di lapangan bertumbangan. Petualangan mereka berakhir di tangan Satgas Operasi Damai Carten. 4 anggota OPM di Yahukimo dan Mimika ditembak mati dalam penyergapan pasukan TNI Polri. 2 anggota dilumpuhkan Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 di wilayah Yahukimo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Keduanya, Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban, di Yahukimo ditembak mati. Penggerebekan terjadi pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur. Lokasi penggerebekan tersebut di sekitar Kaligo, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seminggu sebelumnya, aparat juga menembak mati 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magai, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Abu Bakar pernah terlibat penembakan di kawasan kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret tahun 2020. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal Richard T. Hatampu Bolon mengatakan, kontak senjata berawal saat aparat mendengar letusan senjata api di kawasan Mile 69 Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Kamis sore. Aparat gabungan TNI Polri kemudian menuju sumber suara serta berlanjut aksi kontak tembak. Pasca kontak tembak ditemukan 2 korban jiwa di pihak KKB Papua, salah satu di antaranya Abu Bakar Kogoya. Selain itu, ditemukan pula sepucuk pistol. Berani serang Koramil, jagal OPM anak buah Goliat Tabuni diberondong tembakan. Satu persatu gerombolan organisasi Papua Merdeka yang melakukan serangan ke markas Komando Rayon Militer Kisor dilumpuhkan pasukan TNI Polri. 3 orang yang terlibat dalam penyerangan di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2021 lalu berhasil dilumpuhkan. Seorang pelaku Arkit Tugakeri ditembak saat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Distrik Inan Watan, Sorong Selatan. Ia melawan dengan senjata tajam berupa parang saat dikepung polisi. Sementara pelaku lainnya setam sampai menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri pada Rabu 24 April 2024 di Kampung Kisor Distrik Afifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat.
Awalnya diterima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang anggota OPM yang berada di Kampung Roma dan Kampung Tolak yang satu di antaranya dalam kondisi sakit atas nama Setam Same. Saat dikepung Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS, Setam Same tak melawan dan menyerahkan diri. Namun seorang lainnya yang juga anggota OPM atas nama Simon Fatemte melarikan diri kembali ke hutan. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa dalam keterangannya membenarkan atas penyerahan diri anggota OPM tersebut. Sekedar diketahui penyerangan Pos Ramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM kelompok Goliat Tabuni oleh sekitar 50 orang yang mengakibatkan 4 orang personel TNI AD gugur. Takut mati OPM pilih menyerah, anak buah Goliat Tabuni dikepung TNI Polri. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO kasus penyerahan. Takut mati OPM Polri. Seorang di Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan menjadi padahal yang masuk daftar pencarian yang dahan for yang disayahkan terkait 4 April pukul diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. TNI Polri, seorang di Papua Merdeka OPM Setam Same yang masuk daftar pencarian orang DPO dilaporkan telah menyerahkan diri di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Setam sebelumnya masuk daftar pencarian sekian debut di Kampung Roma dan Kampung Tolak. Satu di antaranya, yakni Setam tengah dalam kondisi sakit. Menindaklanjuti informasi itu, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 133 YS memerintahkan 2 tim mobile melaksanakan patroli pengintaian di Kampung Roma dan Tolak untuk mendapatkan keterangan terkait keberadaan 2 orang anggota OPM tersebut. Kemudian pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Setam Same menyerahkan diri dengan mendatangi Kepala Distrik dan Kadis Pertanahan yang berdomisili di Kampung Kisor. Ia menyerahkan diri untuk mencari BOPM terus mencari